Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang variabel dan pengukurannya. Nah, hari ini beberapa topik yang diharapkan teman-teman itu sudah bisa paham di akhir perkuliahan ini adalah konsep dasar bahwa variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan kemudian kita akan belajar tentang bagaimana membuat definisi operasional variabel dan juga kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pengukuran data. Nah, hal ini sesuai dengan tahapan penelitian, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa, setelah kita, melakukan designing studi, komponen desain studi itu ada banyak. Nah, komponen dalam desain studi atau desain penelitian itu adalah yang pertama mendesain dari desain studi itu, desain samplingnya yang kemarin teman-teman sudah pelajari, dan kemudian yang terakhir adalah desain operasional atau variabelnya itu, dan kemudian bagaimana cara pengukurannya. Nah, hari ini kita akan belajar fokus untuk mengukur tentang variabel dan juga bagaimana cara pengukurannya. Nah, konsep dasarnya adalah pengukuran, ya, measurement dalam sebuah penelitian itu merupakan hal yang vital. Kita bisa katakan bahwa sesuatu itu, misalkan suatu konsep ya, bahwa usia itu mempengaruhi berat badan, itu jika misalkan kita bisa benar-benar memastikan pengukuran kita tentang usia itu benar, dan kemudian pengukuran kita tentang berat badan itu benar. Benarnya bagaimana? Kita memang benar-benar mengukur berat badan tersebut sehingga angka yang kita hasilkan itu adalah betul-betul angka yang mencerminkan dari berat badan. Maka kalau misalkan kita mau mengukur sesuatu hal, tapi kemudian kita mengukur dengan alat yang salah, data akan tetap muncul, angkanya akan tetap ada. Akan tetapi interpretasi kita akhirnya menjadi salah, gitu ya. Jadi pentingnya menentukan measurement atau pengukuran yang pas itu adalah karena bagaimanapun diukur dengan cara apapun sebenarnya data itu akan muncul. Akan tetapi apakah data yang kita ukur itu adalah suatu hal yang valid? Nah, itu berdasarkan dari ketepatan kita memilih cara pengukuran dan kemudian juga ketepatan kita dalam melakukan pengukuran sehingga data yang kita hasilkan itu valid sehingga benar-benar bisa menggambarkan hubungan antara variabel yang ingin kita teliti. Nah, dalam kaitannya dengan pengukuran, variabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel fisik, yang kedua adalah variabel psikologis. Variabel fisik itu adalah sebuah variabel yang biasanya kevalitannya, kereliabilitasnya, dan kemudian objektivitasan dari hasil pengukurannya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, biasanya untuk menghitung atribut fisik atau istilahnya kategori yang dihasilkan dari pengukuran variabel fisik itu biasanya sudah ada patokannya secara umum di dunia gitu. Dia biasanya sudah punya satuan yang dia disepakati secara internasional. Nah, contoh dari variabel fisik itu adalah misalkan berat badan. Ya, teman-teman kan mengukur berat badan dengan menggunakan apa? Kalian sudah tahu kan alatnya, yaitu kalian menggunakan timbangan. Nah, timbangan itu akan menghasilkan ukuran berat badan dalam satuan yang sudah disepakati internasional. Ada pakai kilogram misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa variabel berat badan itu adalah contoh dari variabel fisik. Karena variabel fisik itu mudahnya adalah sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu ya, bisa kita sentuh, kita bisa mengamati bendanya itu secara nyata. Maka ketika kita melakukan pengukuran itu yang akan lebih istilahnya lebih valid gitu, kita bisa melihatnya. Nah, contoh lain misalkan tinggi badan atau mungkin teman-teman punya variabel semacam apa namanya tingkat keseimbangan tubuh misalkan. Kemudian mungkin tadi ya tingkat apa misalkan kebugaran yang diukur dari kemampuan otot atau dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang dia itu bisa dipegang dan kemudian bisa diukur, ada alat ukurnya, alat ukurnya itu diterima secara internasional. Itu kalau variabel fisik. Nah, beda lagi dengan variabel psikis ya, atau variabel non fisik. Biasanya dikenal dengan variabel PSP, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, pada variabel ini cirinya adalah memang dia mengukur suatu konsep yang mana konsep itu nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita terawang.
Jadi dia levelnya itu abstrak ya. Dia biasanya tidak bisa diukur langsung, yang bisa kita ukur adalah indikator-indikatornya, dia nggak punya satuan dan tidak punya alat ukur yang pasti. Nah, oleh karena itu kita harus membuat alat ukur khusus gitu ya, sesuai indikator yang kita tetapkan untuk memastikan apakah alat ukur atau instrumen yang kita buat itu kita kira dia bisa mengukur variabel yang ingin kita teliti. Nah, contohnya adalah misalkan variabel pengetahuan. Misalkan kalian ingin meneliti tentang tingkat pengetahuan siswa tentang cara menjaga kebugaran tubuh, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada penelitian yang teman-teman dilakukan, misalkan ingin melihat kualitas hidup lansia atau kualitas hidup pada penderita penyakit tertentu. Nah, kualitas hidup kan suatu hal yang tidak bisa kita ukur ya. Maka tadi dia bisa diukur lewat pendekatannya, yaitu indikator-indikatornya. Nah, sebenarnya kalau dalam pembuatan instrumen atau alat untuk mengukur suatu variabel, kalau untuk variabel fisik, kita bisa katakan kita tidak memiliki kesulitan yang berarti. Nah, yang lebih punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi itu adalah yang untuk variabel psikologis ini. Jadi nanti teman-teman kalau yang menelitinya berupa variabel yang psikologis, yang misalkan nih kalian mengukur tentang tadi hal-hal yang belum ada patokannya. Katakan misalkan kalian mengukur kebiasaan postur duduk atau kebiasaan postur tubuh atau kebiasaan duduk, durasi penggunaan HP misalkan, atau misalkan kebiasaan posisi tidur. Pokoknya intinya yang itu adalah sesuatu yang itu kita harus mengingat, bukan suatu hal yang bisa kita pegang langsung gitu ya, yang dia berupa kayak dia harus merecall. Maka nanti kita harus menetapkan indikator-indikator yang kemudian untuk kita bisa mengukur variabel tersebut. Nah, tadi ya, variabel yang psikologis tadi dikenal sebagai atribut psikologis dan memang validitas, reliabilitas, dan juga objektivitasnya itu eh, sulit untuk kemudian dikatakan optimal. Jadi kayak nggak bisa benar-benar sempurna, tapi setengahnya bisa kita eh, istilahnya pakai pendekatan gitu ya, pendekatan agar seenggaknya dia bisa mengukur komponen-komponen atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut ya, dan memang karena dia tidak punya satuan. Misalkan tadi ya, durasi penggunaan HP itu kan tidak ada yang menstandarisasi gitu kan. Misalkan yang normal itu 1 jam, yang normal itu 2 jam, itu kan dia hanya berdasarkan penelitian sebelumnya atau pakai kesepakatan atau dalam artian penelitian yang dulu pernah mengkategorikan untuk yang durasi HP yang lama itu misalkan yang lebih dari 8 jam. Tapi ada juga yang pakai pengkategorian kalau yang kurang lebih dari 3 jam itu sudah lama gitu. Jadi intinya tidak ada patokan khusus, tidak ada satuan khusus, tapi kita berusaha mencari dasar untuk kita menetapkan patokan atau satuan untuk variabel yang dia itu psikologis itu tadi. Nah, tadi ya, untuk lebih jelasnya, variabel konsep pengetahuan PSP ya, pengetahuan sikap perilaku ini kalau di keilmuan kesehatan masyarakat, dia mungkin ada beberapa semacam kayak pengetahuan, sikap maupun perilaku. Nah, di bidang fisioterapi yang mungkin nanti muncul itu adalah biasanya yang perilaku ya. Perilaku itu kan berarti mengukur performance apa yang sudah dilakukan. Misalkan kalian nanya tadi kebiasaan menggendong tas, berapa kira-kira berat tas yang digendong setiap harinya, durasinya berapa lama, itu kan merecall atau mengulang kembali dulu kebiasaan sebelumnya mereka itu biasanya bawa berapa beban tas, berapa kilo tas seperti itu. Jadi mungkin yang kita akan pelajari lebih lanjut adalah dari sisi ini ya. Bagaimana sih kita memformulasikan sebuah variabel yang variabel itu merupakan variabel perilaku. Oke. Nah, untuk teman-teman bisa mengukur sebuah variabel, kalian harus menetapkan definisi operasional variabel. Nah, istilah definisi operasional itu adalah description of something ya in term of operation. Jadi kayak kita harus mendeskripsikan variabel kita dalam hal teknisnya, operasionalisasinya, misalkan cara,
atau tindakan atau proses yang mana sehingga suatu hal itu bisa diukur. Contoh misalkan teman-teman mau mengukur variabel tentang durasi penggunaan tas misalkan seperti itu. Kalian ingin melihat misalkan dalam jam gitu. Maka kan berarti konsepnya adalah konsep apa namanya lamanya beban pada punggung misalkan seperti itu. Nah, itu kita buat jadi variabel, variabelnya itu agar sesuatu tuh bisa diukur. Nah, beban di punggung tuh biasanya apa sih? Misalkan, oh biasanya itu tas. Ya udah, sebenarnya dia mungkin bisa punya beban di punggung itu lain lain hal gitu banyak, nggak cuma tas doang. Misalkan mungkin dia gendong-gendong atau misalkan dia yang lainnya gitu ya, ada aktivitas lainnya yang kemudian memberikan beban berat di punggung gitu. Tapi terus kemudian kita berpikir untuk yang mungkin lebih mudah diukur agar bisa dikuantifikasi, agar bisa kita hitung, kita bisa dekati dengan beban yang itu mungkin lebih mudah terhitung. Misalkan tadi ketika menggunakan tas. Nah, maka tadi ya indikator yang ditetapkan untuk mengukur beban di punggung itu adalah kita yaitu lama penggunaan tas tertentu gitu. Nah, terus kemudian itu kita jadikan variabel gitu ya. Jadi dari konsep diturunkan dalam suatu hal yang bisa diukur. Nah, itu yang kemudian kita jadikan variabel. Jadi misalkan variabel kita adalah misalkan durasi lama penggunaan tas punggung misalkan seperti itu. Gitu ya, itu contohnya. Nah, ini contoh ya, contoh definisi operasional untuk perilaku keseharian. Ini saya contohkan aja pada kebiasaan merokok agar teman-teman itu bisa punya bayangan tentang gimana sih maksudnya mendefinisikan secara operasional itu seperti apa. Nah, contoh dari mendefinisikan secara operasional adalah misalkan kebiasaan merokok itu kalian nggak bisa bilang misalkan cuman ya udah rokok yang dia merokok atau enggak gitu. Nggak cuma sekedar itu pertanyaannya ketika kalian menanyakan apa seseorang itu merokok atau enggak. Misalkan ya, jawaban responden tentang kebiasaan penggunaan produk tembakau dengan jenis apa saja yang bisa diklaim tentang rokok itu yang kemudian dilakukan dalam 7 hari terakhir. Nah, itu adalah contoh definisi operasional untuk mengukur perilaku kebiasaan merokok. Nah, dalam hal menjelaskan definisi operasional variabel, ada beberapa komponen yang harus dijelaskan. Ya, komponennya meliputi siapa. Jadi kalian harus menjelaskan siapa yang akan kalian ukur. Perjelas sampelnya. Dan kemudian kalian juga harus menjelaskan melakukan apa. Definisikan indikator dalam variabel terikatnya. Jadi misalkan kalian itu variabelnya itu mau apa yang mau kalian ukur katakan. Dan dia cara mengukurnya gimana. Jadi kayak tadi ada indikator-indikator untuk mewakilkan itu tuh untuk mengukur variabel tersebut. Dan kemudian jika mungkin meliputi apa saja karena barangkali misalkan ya kayak tadi ya penggunaan tas itu kan bisa macam-macam. Tasnya itu apakah harus yang dua gendongan yang kanan kiri atau misalkan hanya yang tas lempang satu aja. Jenis tas kan mungkin macam-macam. Yang jenis yang seperti apa yang dimau peneliti itu harus ditetapkan. Dan kemudian batas waktu. Batas waktu itu tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang ketika dia itu harus mengingat-ingat perilaku yang dilakukan sebelumnya, itu dalam waktu yang seberapa lama. Itu tujuannya untuk mengurangi recall bias atau istilahnya lupa terhadap apa yang telah dilakukan tersebut. Nah, hal ini penting terutama kalau kalian merecall perilaku. Jadi misalkan tadi penggunaan tas, kebiasaan penggunaan tas gendong lamanya. Kan orang nggak bisa nginget kan, maksudnya gendong tas itu gendong tas waktu aku SD, waktu aku SMP, atau sekarang ketika aku kuliah gitu. Nah, maka kalian harus ngasih batasan. Misalkan dalam 1 tahun terakhir kebiasaanmu pakai tas tuh gimana? Oh, setahun terakhir ini. Oh, misalkan setahun terakhir ini aku udah nggak pakai tas gaya-gaya. Aku di tahun terakhir ini aku biasa pakai tas gendong karena misalkan sudah lebih sesuai dengan aku yang sebagai mahasiswa yang harus bawa buku banyak, misalkan gitu ya. Nah, misalkan gitu. Nah, itu berarti kalian menetapkan batas waktu itu bisa membantu responden untuk mengingat yang dimaksudkan dari pertanyaan durasi penggunaan tas itu kapan.
gitu. Dan kemudian bagaimana melakukan pengukuran datanya. Ini contohnya adalah misalkan kamu membuat definisi, misalkan pengukuran tas gendong itu adalah misalkan jawaban responden. Oh, berarti saya tidak mengamati. Saya hanya menanyakan kepada responden seberapa banyak saya kemudian seberapa banyak dia itu melakukan atau menggendong tasnya, tapi bukan dari yang peneliti amati, tapi oleh yang dilakukan oleh responden. Jadi misalkan tadi bagaimana itu adalah cara pengukurannya adalah dengan misalkan jawaban responden, berarti Berarti itu mengindikasikan bahwa saya menanyakan kepada responden tentang cara. Jadi saya pakai wawancara gitu. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita terapkan ya dalam definisi ya. Tadi contoh ya misalkan ya yang kebiasaan merokok, jawaban responden itu adalah indikator tentang bagaimana cara pengukurannya ya. Kebiasaan penggunaan produk tembakau itu adalah mendefinisikan apa itu merokok ya. Terus kemudian tadi jenis rokok kan ada macam-macam, ada kretek, filter, kemudian elektrik. Nah, itu untuk menjelaskan jenisnya ada apa saja. Dan kemudian yang terakhir adalah batas waktu. Oh, batas waktu itu karena ini tadi perilaku merokok itu kan kalau orang merokok itu kan sering ya, setiap hari dia melakukan. Nah, maka jangan membuat batas waktu yang terlalu lama untuk sebuah perilaku yang dilakukan setiap hari. Ya, contoh misalkan, seberapa jangka waktu yang kalian bisa ingat kalau kalian itu tuh ditanyain makan apa dalam seminggu terakhir? Kalian bisa ingat nggak? Nah, biasanya kan orang kalau makan tuh kan sehari 3 kali. Nah, hari yang apa yang kemudian kalian tanyakan kan gitu kan? Kalian mungkin mikir, apa yang aku makan nggak tahu. Nah, misalkan kalau kalian ditanya, kemarin makan apa? Kan masih ingat. Nah, maka tadi ya, dipertimbangkan jangka waktu untuk merecallnya itu adalah kalau misalkan itu suatu perilaku yang dilakukan secara rutin setiap hari, jangan kasih waktu recall yang panjang. Misalkan sebulan terakhir, mana ingat ya kita makan apa sebulan terakhir gitu kan? Nggak ingat. Tapi kalau misalkan perilakunya itu dilakukan jarang-jarang gitu ya. Misalkan kalian seberapa sering kalian nonton bola di stadion misalkan. Nah, itu kan mungkin bisa dalam jangka waktu setahun terakhir. Oh ya, saya paling sekali atau malah saya nggak pernah misalkan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk meneruskan DOV. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat DOV tadi di penggunaan tas ya, misalkan bisa dicontohkan jawaban responden tentang kebiasaan lamanya menggendong tas ya, lamanya menggendong tas berupa tas punggung, misalkan kalian definisikan langsung yang dimaksud adalah tas punggung gitu ya. Terus misalkan dalam hitungan jam, misalkan dalam hitungan jam, terus misalkan yang dilakukan dalam seminggu terakhir. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah bisa mendefinisikan variabel itu apa, yang kemudian teman-teman perlu tentukan adalah untuk melakukan pengukuran dari variabel tersebut. Nah, pengukuran itu merupakan suatu proses kuantifikasi dari suatu variabel gitu ya, sehingga nanti kita bisa membandingkan gitu ya variabel dengan alat ukur tertentu. Nah, tadi ya, pengukuran atau measurement itu hal yang paling penting dalam menentukan kualitas dari penelitian. Benarnya atau valid tidaknya sebuah uji hubungan dan kemudian kesimpulan tentang hubungan tersebut itu sangat ditentukan oleh kita benar atau enggak mengukur variabel tersebut. Kalau kita sudah bisa mengukur variabel itu dengan alat yang benar, pertama, dan kemudian juga kita juga benar cara pengukurannya gitu ya, maka kita bisa kemudian menganalisis hubungan antara variabel yang kita teliti dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Nah, tadi proses pengukuran itu merupakan proses untuk mengubah hal fenomena yang kita amati itu menjadi data yang kemudian bisa dianalisis. Nah, nanti pilihan skala pengukuran itu mempengaruhi bagaimana datanya itu nanti dihasilkan dan bagaimana data itu kemudian diolah. Nah, sekarang kita akan kenali dulu tentang berbagai skala pengukuran variabel. Jadi ada 4 skala. Di sini tertulis 3 ya teman-teman, tapi sebenarnya ada 4 skala. Yang pertama adalah skala kategorikal ya, nominal ya. Jadi misalkan dia mengkategorikan sebuah variabel tapi tidak sesuai dengan urutan. Misalkan kayak jenis kelamin. Jadi kayak ada variasi aja.
ada misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan, atau misalkan golongan darah, atau misalkan pekerjaan, atau misalkan kepemilikan suatu barang seperti apa gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari kategori tapi dia itu tidak sesuai dengan urutan. Nah, untuk level informasinya itu bisa dikatakan level informasinya itu yang paling rendah. Jadi dia kayak cuman bisa mengkategorikan kedua hal doang. Cuman bisa berinformasi iya tidak, punya atau enggak, kategorinya apa seperti itu. Nah, level berikutnya adalah level ordinal. Kalau ordinal itu artinya kategori yang dia itu bertingkat atau berurutan ya. Jadi contoh misalkan tingkat pendidikan itu bisa berupa merupakan skala ordinal. Misalkan kalian mengurutkan dari yang level pendidikannya itu yang paling rendah, terus kemudian level menengah gitu ya, dan kemudian level pendidikan tinggi. Itu bisa merupakan contoh tingkatan dalam kategori. Atau bisa juga kalian misalkan sedang mengukur nyeri gitu ya, nyeri pada pasien yang ingin kalian teliti, kemudian kalian membagi menjadi beberapa tingkatan nyeri itu, seperti yang pernah kita diskusikan di kelas ya. Misalkan nyeri ringan, kemudian nyeri sedang, dan kemudian nyeri berat, seperti itu. Nah, itu artinya ada level atau tingkatan. Nah, berikutnya lagi ada skala continuous. Skala continuous itu merupakan skala data yang dia itu ada angka yang mutlak yang kemudian dia bisa diukur seperti itu. Ada dua skala yang termasuk dalam skala data numerik atau data kontinu ya, yaitu skala interval dan skala rasio. Bedanya interval dengan yang rasio adalah kalau yang rasio itu ada angka nol mutlak atau istilahnya nol absolut ya. Kalau yang interval dia tidak, dia merupakan urutan. Contoh dari skala interval itu adalah pengukuran suhu. Jadi suhu itu kan kita bisa katakan 26 derajat, 10 derajat, 11 derajat. Ada suhu 0 derajat, ada kemudian suhu minus 1 derajat. Jadi kalau cirinya skala interval itu datanya dia bisa minus dan dia bisa 0, yang mana 0 itu tuh artinya dia sesuatu yang memang suhunya itu 0. Tapi kalau misalkan yang rasio ya, yang skala rasio itu tidak ada hasil pengukuran nol. Karena kalau misalkan nol itu artinya bisa jadi tidak diukur. Contoh skala rasio itu adalah misalkan tinggi badan, berat badan. Kan dia bisa diukur ya, misalkan kayak berat badannya 56, 33, 37, 50 itu adalah angka yang menunjukkan semakin berat maka dia itu semakin banyak ya. Atau misalkan jumlah exercise dalam sehari ya, misalkan exercise yang dilakukan sehari 2 kali, 3 kali. Atau misalkan durasi penggunaan HP ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu adalah contoh data rasio. Kalau misalkan data rasio itu berarti kalau misalkan dia itu 0 itu artinya tidak dilakukan seperti itu. Nah, untuk yang nanti skala datanya itu termasuk data kontinu yang interval maupun rasio itu tadi, dia itu memiliki level bukti yang lebih baik ya, karena dia bisa lebih detail untuk menunjukkan datanya. Bahkan nanti dari skala data rasio itu dia bisa kemudian diubah menjadi kategorikal maupun ordinal. Jadi untuk pengukuran maka sebaiknya kalian melakukan pengukuran itu ketika mengumpulkan data, meskipun teman-teman itu nanti akan mengumpulkan datanya berupa data kategori aja ya. Misalkan teman-teman mengukur nyeri, nyeri pada pasien. Kalian ngukur kemarin pakai skala FAST kemarin ya, yang skala 1 sampai 10. Terus kemudian kalian ngukurnya meskipun nanti diniatkan untuk membuat kategori dari ringan, sedang, berat, tapi kalian ngukurnya dari angka real. Jadi misalkan respondennya ngasih respon 1, 2, 3, kalian ukurnya dari sisi situ. Nah, tapi nanti misalkan yang mau dikategorikan itu boleh gitu. Jadi itu tujuannya adalah agar data yang kita dapatkan itu lebih valid. Kalau misalkan nanti perlu dikategorikan, kalian bisa mengkategorikan. Jadi gitu ya, untuk skala pengukuran dianjurkan untuk mengumpulkan data mulai dari skala yang
numerik dulu ya. Tujuannya adalah sebenarnya jika misalkan teman-teman memungkinkan untuk menggunakan statistik parametrik yang mana itu nanti harus diuji dulu gitu ya. Ada syarat-syarat atau asumsi yang diperlukan kalau misalkan teman-teman mau nguji tes yang parametrik, nanti teman-teman belajarnya di setelah UTS. Nah, itu nanti dia akan dapat data hasil interpretasi yang lebih baik ketimbang kalau dia statistiknya non parametrik. Nanti teman-teman akan belajar nggak bedanya parametrik sama non parametrik. Jadi pada intinya sebenarnya ukuran skala yang paling bagus itulah yang rasio itu tadi, karena bisa diuji dengan lebih baik gitu. Akan tetapi kalau misalkan ternyata setelah diuji itu asumsinya tidak memenuhi dan kemudian teman-teman harus mengkategorikan, nah teman-teman bisa kalau ngambilnya dari segi data rasio. Tapi kalau yang sebaliknya teman-teman nggak bisa. Misalkan teman-teman udah kadung mengkategorikan untuk ringan, sedang, tinggi. Terus kalian mau coba analisisnya di angka rasionya. Kalian akan nggak tahu tadi jawabannya skalanya yang 2 apa yang 3 ya. Kan kalian nggak tahu karena udah dikategorikan langsung. Gitu. Nah, tadi ya, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman itu kemudian melakukan pengukuran, dalam penelitian teman-teman itu harus membuat semacam protokol pengukuran. Tujuannya adalah apa? Pertama, agar menghindari systematic error dan juga bias yang biasanya disebabkan oleh cara pengumpulan data yang tidak seragam atau salah, atau misalkan siapa yang kemudian mengukur yang tidak sama gitu ya, atau misalkan salah pengertian aja dari yang menjawab gitu. Nah, tadi kalian bisa menentukan protokol untuk teman-teman melakukan pengukuran. Contohnya, misalkan teman-teman mau mengukur variabel fisik, misalkan mau lihat tekanan darah. Nah, tekanan darah itu kan pertama kita harus tahu cara masang apa namanya tensi ya, alat yang untuk mengukur tensi itu, sphygmomanometernya itu dengan tepat yang bagian sarungnya yang di tangan itu. Terus kemudian harus bisa mendengarkan dengan jelas denyut pertamanya untuk mengukur sistolnya. Terus kemudian mendengar hilangnya suara denyutan itu untuk mengukur diastolnya. Nah, tadi kalau misalkan nanti pengukurannya itu mungkin dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, bisa jadi kan nanti hasil pengukurannya tidak sama validnya kalau misalkan dilakukan dengan satu orang. Yang kedua adalah kalau misalkan pengukuran hipertensi itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi saat itu. Jadi misalkan teman-teman mengukur tekanan darah. Sementara kita tahu kalau misalkan orang habis bepergian, berjalan, itu kecenderungannya tekanan sistolnya itu akan naik karena dia kayak aktivitas fisik gitu kan. Nah, terus kalau misalkan orangnya habis jalan, habis jauh, jalan jauh gitu ya, terus baru duduk, terus habis itu langsung kalian ukur tekanan darahnya, kan itu nanti hasilnya akan nggak sama kalau misalkan orang yang sama itu dalam posisi sudah posisi istirahat kemudian baru diukur. Nah, maka agar teman-teman bisa dapat data yang valid, teman-teman harus menentukan protokol. Contohnya adalah bagaimana cara pengukurannya, tata cara menggunakan sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah, misalkan seperti apa. Terus kemudian kalian juga harus menentukan, misalkan tadi pengukuran itu kan orang bisa salah juga ketika mengukur ya, misalkan maka kalian membuat protokol pengukuran tekanan darah itu dilakukan 3 kali misalkan, terus kemudian dari 3 kali itu terus kemudian dirata-rata, misalkan seperti itu. Jadi untuk memastikan hasil pengukuran valid. Dan misalkan untuk menghindari apakah orang itu kayak tekanan darah itu tergolong tinggi gara-gara dia aktivitas fisik sebelumnya, itu teman-teman bisa misalkan membuat protokol kalau mau diperiksa itu dia harus sudah duduk istirahat minimal 15 menit, misalkan seperti itu. Atau misalkan ketika mau mengulang tekanan darah, misalkan pengukuran pertama, kemudian diberi jarak dengan pengukuran yang kedua, itu diberi jarak misalkan sekitar 15 menit, agar misalkan dia tadi baru beraktivitas fisik yang panjang, terus kemudian dia kayak dikasih fase istirahat dulu, biar pengukurannya lebih valid, seperti itu.
Nah, terus kemudian ada juga faktor random error ya. Random error dalam pengukuran itu artinya dia dipengaruhi oleh change atau kesempatan karena tidak konsisten. Bisa jadi itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan saat mengisi instrumen. Jadi misalkan kayak kan bisa ya contohkan tadi yang mengukur tekanan darah. Terus kemudian pas lagi dia menggunakan stetoskop, kondisi lingkungannya ramai. Sementara di responden yang satunya, yang pertama, dia tadi misalkan kondisi lingkungannya nggak ramai. Kan itu mempengaruhi seseorang itu kayak bisa dengar atau enggak ketika dia mengukur tekanan darah, misalkan seperti itu. Nah, maka tadi ya teman-teman harus misalkan menetapkan protokol, misalkan termasuk penetapan protokolnya itu adalah di mana melakukan pengukurannya, dalam kondisi ruang yang seperti apa. Yang diharapkan ya, perlakuan teman-teman, misalkan kalian punya responden 20 gitu ya, maka perlakuan yang teman-teman lakukan pada responden ke satu, 2, 3, 4, seterusnya sampai 20 itu harapannya sama persis. Jangan berbeda-beda. Karena kalau misalkan berbeda-beda, bisa jadi yang justru mempengaruhi hasil itu adalah perbedaan akibat faktor lingkungan yang berbeda itu gitu. Jadi, penulisan protokol pengukuran itu bertujuan agar ketika teman-teman mau melakukan pengukuran, itu kondisinya benar-benar seragam sama persis antara responden pertama sampai ke responden yang terakhir. Meskipun ya dalam penelitian dengan responden manusia gitu ya, itu suatu hal yang agak sulit dilakukan, tapi sebagai peneliti yang terutama peneliti data kuantitatif, kita harus bisa seobjektif mungkin dengan cara seperti itu, menetapkan protokol yang sama ya untuk semua responden dengan tujuan hasil kita itu valid benar-benar karena hasil pengukuran bukan karena faktor random error. Nah, tadi ya, maka untuk meningkatkan presisi pengukuran, nanti teman-teman ketika menyusun proposal, termasuk harus menyusun protokol penelitiannya, memperkirakan kira-kira kondisi apa yang bisa mengganggu dalam proses pengumpulan datanya, dan kemudian membuat protokol pengambilan data, dan memastikan protokol terlaksana pada semua responden secara seragam. Begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin kemudian melakukan penelitian yang dengan variabel yang non-fisik ya, yang sehingga teman-teman harus membuat instrumen. Nah, untuk memastikan presisi dari instrumen tersebut apakah benar-benar bisa mengukur variabel teman-teman atau tidak, nanti teman-teman akan belajar yang namanya konsep validitas dan konsep reliabilitas yang akan kita pelajari di pertemuan ke depan ya. Oke, maka untuk hari ini cukup. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.